Halo Studio Lovers, suasana menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat Pilpres AS antara Joe Biden versus Donald Trump Jilid 2 mulai memanas. Biden dan Trump saling melontarkan pernyataan yang menyindir bahkan mengolok-olok satu sama lain. Joe Biden merupakan Presiden Amerika Serikat petahana. Pria berusia 81 tahun itu bakal menjadi capres dari Partai Demokrat untuk Pilpres Amerika Serikat yang digelar November 2024 mendatang. Sementara itu Donald Trump merupakan Presiden ke-45 Amerika Serikat. Trump bakal menjadi capres Amerika Serikat dari Partai Republik. Jika tidak ada perubahan, maka Pilpres AS 2024 akan menjadi pertarungan kedua Biden versus Trump. Pada Pilpres Amerika Serikat 2020 lalu, Biden menang melawan Trump yang kala itu berstatus petahana. Kini jelang Pilpres AS 2024, kedua tokoh tersebut mulai saling serang. Nah, berikut ini saling serang Trump versus Biden jelang Pilpres Amerika Serikat. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Trump sebut demokrasi Amerika Serikat bisa berakhir kalau dirinya kalah. Donald Trump mengatakan jika dia tidak memenangkan pemilihan presiden bulan November ini, berarti demokrasi Amerika Serikat bisa berakhir. Dia menyebutkan mungkin tidak ada lagi pemilu di Amerika Serikat jika dirinya kalah. Dilansir Reuters, kandidat presiden dari Partai Republik ini menyampaikan hal itu saat berbicara kepada para pendukungnya di Ohio. Dia melontarkan klaim tersebut setelah mengulangi pernyataannya yang tidak berdasar bahwa kekalahannya dalam pemilu tahun 2020 dari Biden adalah akibat kecurangan. Presiden Amerika Serikat ke-45 itu menyampaikan pidatonya di luar ruangan dengan diiringi angin kencang dan diselingi kata-kata kotor. Trump meramalkan jika dia tidak memenangkan pemilu pada 5 November 2024, demokrasi Amerika akan berakhir. Jika kita tidak memenangkan pemilu kali ini, saya rasa tidak akan ada pemilu lagi di negara ini, kata Trump. Jejak pendapat Reuters atau Ipsos pekan lalu menunjukkan Biden dan Trump memiliki statistik yang sama dengan pemilih terdaftar. Trump membuka pidatonya di Dayton dengan penghormatan kepada para pendukungnya yang saat ini dipenjara karena melakukan kerusuhan di gedung Capitol Amerika Serikat pada 6 Januari 2021. Trump memberi hormat dan menyebut mereka patriot dan sandera. Trump belakangan semakin sering menggunakan retorika distopia atau hayalan tentang hal yang sangat buruk dalam pidato kampanyenya. Jika saya tidak terpilih, ini akan menjadi pertumpahan darah bagi seluruh negeri, kata Trump di tengah-tengah pidatonya tentang penerapan tarif pada mobil impor dan persaingan asing dalam industri otomotif Amerika Serikat. Ketika ditanya apa yang dimaksud oleh Trump, tim kampanyenya merujuk pada sebuah postingan di platform media sosial X yang ditulis oleh seorang jurnalis New York Times yang mengatakan bahwa komentar pertumpahan darah Trump muncul di tengah diskusi mengenai industri otomotif dan perekonomian Amerika Serikat. Trump juga mengajak warga kulit hitam dan Hispanik untuk mendukungnya. Trump telah mempersempit kesenjangan dengan Biden dalam jejak pendapat dengan pemilih non-kulit putih. Sebagai informasi, pemilih non-kulit putih merupakan bagian inti dari koalisi kemenangan Biden ketika mengalahkan Trump pada tahun 2020. Trump mengutip tema untuk kampanyenya, yaitu terlalu banyak imigran ilegal yang melintasi perbatasan Amerika Serikat-Meksiko sejak Biden menjabat. Tidak ada yang lebih dirugikan oleh invasi migran Joe Biden selain komunitas besar Afrika Amerika dan Hispanik, kata Trump, yang tidak mengutip bukti apapun bahwa imigran gelap telah mengambil pekerjaan warga kulit hitam dan Hispanik di Amerika. Biden olok-olok Trump. Nah, sementara itu Biden mengolok-olok Trump dengan menyebutkan bahwa Trump sebagai orang yang tak sehat mental. Dilansir dari AFP, Minggu 17 Maret, hal itu disampaikan Biden dalam jamuan makan malam media tahunan pada Sabtu 16 Maret waktu setempat. Biden dilahirkan di Scranton, Pennsylvania, yang awalnya menyebut Pilpres Amerika Serikat akan diikuti dua kandidat.
Satu kandidat adalah dirinya dan satu kandidat lain adalah orang yang terlalu tua serta tak sehat mental. Seorang kandidat terlalu tua dan tidak sehat secara mental untuk menjadi presiden, kata politisi Partai Demokrat berusia 81 tahun itu di Gridiron Club di Washington. Biden saat ini tertinggal dalam sejumlah jejak pendapat dan menghadapi kekhawatiran para pemilih mengenai usianya yang telah dia coba atasi dengan menyoroti kesalahan verbal Trump yang berusia 77 tahun. Dalam sambutannya, Biden mengecam anggota Partai Republik di Kongres yang telah meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap urusan bisnis putranya. Dia juga mengatakan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar yang duduk di meja utama bersama Biden pada malam hari St. Patrick melihat ke Kongres dan dia meminta Guinness yang lain. Varadkar dan Biden sama-sama mendorong dalam pertemuan di Gedung Putih pada hari Jumat agar Partai Republik di Kongres berhenti memblokir bantuan militer bagi Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Biden kemudian kembali mengolok-olok Trump. Dia mengatakan kampanye pemilu Partai Demokrat akan menunjukkan bagaimana mereka membangun kembali perekonomian Amerika Serikat setelah pandemi COVID-19 tanpa mendorong masyarakat Amerika untuk menyuntikkan pemutih. Ejekannya itu merujuk pada insiden ketika Trump, sebagai Presiden Amerika saat itu, bertanya kepada penasihat medis terkemuka apakah korban virus corona dapat disuntik dengan desinfektan untuk menyembuhkan mereka. Begini, saya berharap ini hanya lelucon, tapi sebenarnya tidak, ujar Biden. Demokrasi dan kebebasan benar-benar sedang diserang. Putin sedang melakukan gerakan di Eropa. Pendahulu saya tunduk padanya dan berkata, "Lakukan apapun yang Anda inginkan," ujarnya. "Kami tidak akan sujud, mereka tidak akan sujud, dan saya tidak akan sujud," sambungnya. Biden menambahkan bahwa klaim palsu Trump bahwa dia memenangkan pemilu tahun 2020 dan penyerangan Capitol pada 6 Januari 2021 oleh perusuh pro-Trump menunjukkan adanya racun yang mengalir melalui pembuluh darah demokrasi kita. Dia mendukung jurnalis yang berulang kali diserang Trump. Dalam penampilannya sendiri di Gridiron Club 6 tahun lalu, Trump bertukar komentar lucu dengan Corps Pers ke Washington yang juga bercanda tentang Korea Utara dan gaya kepemimpinannya sendiri. Makan malam di Gridiron diadakan secara tertutup dan tidak boleh berfoto. Para elit Washington hadir untuk bersantai di malam penuh humor yang mencela diri sendiri, termasuk para anggota yang berkostum membawakan sebuah lagu. Semakin memanas ya Studio Lovers, meskipun pemilihan masih lama, kita berharap perselisihan antara dua calon ini segera berdamai. Oke deh Studio Lovers, sekian ya informasi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!